Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky Amalia. Saya dari PGMI 2, NIM saya 181020 Baiklah, saya sini akan melaksanakan UAS PKN dari Pak Joko. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang demokrasi. Ada yang tahu demokrasi itu apa? Oke, secara etimologis demokrasi itu terbagi menjadi dua kata, yaitu berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama, demos, yang artinya terus yang bahasa kedua itu adalah kratos, yang artinya kekuasaan atau kedaulatan paksaan, yang artinya dilaksanakan sesuai dengan kehendak hati nurani untuk rakyat itu tersendiri tanpa ada paksaan dari manapun. Materi selanjutnya itu adalah hakikat demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan yang bermasyarakat, bernegara, dan pemerintah tersebut memberikan penekanan pada keberadaan suatu kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Di masyarakat harus menjadikan demokrasi tersebut sebagai filsafat hidup, yaitu dalam masyarakat, bangsa, dan bernegara. Demokrasi tidak akan datang, tumbuh, dan berkembang dengan sendirinya tanpa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demokrasi memerlukan usaha yang nyata dari setiap warga negaranya dan perangkap penduduknya, yaitu budaya yang kondusif sebagai manifestasi suatu kerangka berpikir dan rencana atau rancangan masyarakat. Jadi demokrasi yang membutuhkan norma dan rujukan praktis serta teoritis dari masyarakat yang telah maju dalam berdemokrasi. Menurut Nurholis Majid, pandangan hidup berdemokrasi dapat berdasarkan pada bahan-bahan yang telah berkembang, baik itu secara teoritis maupun pengalaman praktis. Pertama itu adalah kesadaran akan pluralisme. Kesadaran ini akan kemajemukan tidak sekedar pengakuan pasif akan kenyataan masyarakat yang majemuk. Kesadaran atas kemajemukan itulah yang menghendaki tanggapan atau sikap positif terhadap kemajemukan diri sendiri secara aktif. Yang kedua itu adalah musyawarah. Dengan makna dan semangat musyawarah ialah mengharuskan adanya keinsyafan dan kedewasaan sebagai warga negara untuk saling tulus menerima satu sama lain. Kemungkinan untuk melakukan negosiasi dan kompromi-kompromi sosial dan politik secara damai dan bebas dalam keputusan bersama. Yang ketiga itu adalah cara yang haruslah sejalan dengan tujuan. Norma ini menekankan bahwa hidup berdemokrasi itu mewajibkan kita sebagai warga negara untuk meyakinkan bahwa caranya adalah dengan mengharuskan sejalan dengan sebuah tujuan. Yang keempat yaitu adalah norma kejujuran dan dalam permufakatan. Yang dimaksud adalah suasana masyarakat demokrasi yang dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni pemusyawaratan yang jujur, adil, sehat untuk mencapai kesepakatan yang memberikan keuntungan kepada semua pihak atau bersama. Yang kelima, itu adalah kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pengakuan akan kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban, baik itu
merupakan norma demokrasi yang harusnya diintegrasikan dengan sikap percaya pada itikat bagi orang dan kelompok lainnya. Yang keenam itu adalah trial and error atau percobaan dan salah. Pada tahap ini, itu adalah demokrasi bukanlah suatu yang telah selesai dan siap saji, tetapi yang merupakan sebuah proses yang tanpa hentinya dilakukan dan dicapai tujuannya. Itu materi. Unsur-unsur demokrasi itu ada 3, yaitu pertama, negara hukum, yang berarti negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya untuk menggunakan lembaga perdaulatan yang bebas dan tidak berpihak pada siapapun atau satu kubu pun. Yang kedua itu adalah masyarakat madani, yang memiliki arti yaitu berperan penting dalam tegaknya sebuah demokrasi. Pasalnya, masyarakat madani turut berpartisipasi dalam pengambilan pengutusan yang dilakukan oleh suatu negara. Yang ketiga yaitu adalah analisis kekompakan strategis, yang diartikan yang dimaksudkan itu adalah suatu kekompakan strategis yang terdiri dari beberapa kelompok, partai politik, dan lembaga organisasi masyarakat yang memiliki tujuan untuk mendapatkan kekuasaan politik dan pemberdayaan masyarakat. Nah, model-model demokrasi yang pertama itu adalah demokrasi liberal, yang kedua itu demokrasi terpimpin, ketiga itu adalah demokrasi sosial, keempat itu adalah demokrasi partisipasi, yang kelima itu adalah demokrasi konstitusional. Terakhir ini adalah suatu prinsip-prinsip demokrasi, itu ada 5. Yang pertama itu adalah akuntabilitas. Yang kedua adalah rotasi kekuasaan. Yang ketiga itu adalah rekrutmen politik yang terbuka. Yang keempat itu adalah pemilihan umum. Yang kelima itu adalah menikmati hak-hak dasar negara. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Apabila kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.